Oke teman-teman, ketemu lagi bersama saya Vandra di JSD Podcast. Oke teman-teman, kita udah lama banget gak ketemu nih pastinya. Pasti kalian semua kangen ya sama saya. Oke, jadi karena kita udah lama gak ketemu, kita bakal berbincang-bincang dengan hal-hal yang positif teman-teman. Pastinya positif. Di JSD Podcast ini kita akan memberikan hal motivasi yang bikin penasaran dan yang jelas itu bermanfaat buat teman-teman sekalian di rumah. Oke teman-teman, jadi dengan tema kita kali ini adalah tema apa itu? Kekecewaan. Oke, pasti teman-teman udah pernah ngerasain dong apa itu kecewa. Apalagi untuk Genji pasti relate banget sih. Oke, jadi untuk kita bakal mengundang narasumber yang sangat unik, kreatif dan agak aneh tapi asik teman-teman. Ya pasti kalian udah tahu semua. Siapa itu? Bang Selo. Halo Bang. Oke, Bang. Asik. Oke, gimana lagi nih kita nih. Iya betul dong. Oke Bang. Oke. Gimana kabarnya Bang? Sehat dong Bang. Sehat. Abang gimana sehat? Alhamdulillah sehat, tapi dompet nipis nih ya. Namanya juga anak muda. Iya, anak Main muda. mulu pasti. Bahasa sekarang bukan anak muda Bang. Apa nih? Genzi. Oh, Genzi. Lebih kerennya Genzi ya. Oke. Bang, kalau boleh tanya nih Bang, kesibukannya apa sih Bang? Sibukan aku hari ini kuliah Bang. Kuliah. Aku masih kuliah. Oh, masih kuliah. Semester berapa Bang? Semester 5. Semester 5. Iya, semester 5. Berarti bentar lagi udah masuk raga pusing-pusingnya nih. Ya, sekarang udah pusing kok. Aduh. Bang, kalau boleh tahu nih, Abang sendiri kuliah aja atau ada yang lain nih? Ada yang lain pastinya. Apa itu? Aku sambil ini kerja. Nah, Kerja apa itu, Bang? Ini kerjanya aku singkat jadi kulker. Kulker. Iya, kalau ditanya orang kulker, ngapain sekarang? Kulker. Kulker itu apa Bang kalau boleh tahu? Kuliah kerja. Kuliah kerja? Iya. Aduh, ada aja ya Bang Celo ini, emang orangnya unik teman-teman. Bisa dia bilang kuliah kerja jadi disingkat jadi kulker. Kuliah kerja. Asik. Gitu, kulker. Oke Bang, jadi untuk tema kita ini kekecewaan. Pasti Bang Celo pernah kecewa dong. Pernah dan itu semua orang nggak sih pernah rata-rata. Iya, semua orang sih, aku juga pernah kecewa sih. Kan namanya juga. Kalau bahas kecewa nih Bang ya, kalau kita boleh tahu kecewa nih, apa sih sebenarnya arti kecewa itu Bang? Kecewa itu menurut aku ya, mungkin kecewa itu momen dimana kita punya harapan dan kita pengen sebuah harapan itu terwujud, tapi ini nggak ketemu jalan tengahnya. Dalam artian harapan itu nggak terwujud, nggak sesuai ekspektasi kita gitu. Nah, karena si jalan tengah ini nggak ketemu, akhirnya muncullah rasa kekecewaan. Dari situ kita kecewa, mungkin karena kita menaruh harapan yang tinggi nih ya. Harapannya tinggi banget nih, selangit nih. Tiba-tiba ada batu di langit, kadang jatuh, kan sakit. Itu sama kayak pepatah orang tua saya. Apa sih. tuh? Ada tuh? Orang tua saya tuh pernah bilang gini, pokoknya kamu nanti kamu pokoknya jangan lihat ke atas, tapi selalu melihat ke bawah. Takut nanti kalau tersandung sakit. Itu pepatah Bang. Pepatah. Abang ini ngelucu aja sih, emang ngejak semulu. Emang unik sih, agak aneh juga tapi. Oke Bang, kan tadi Abang sendiri bilang itu kecewa itu adalah harapan yang dipatahkan ya. Pasti itu sakit nggak sih Bang? Rasanya kecewa tuh gimana sih Bang? Rasanya tuh campur aduk nih. Kita pengen marah, kita pengen sedih dan hampa juga rasanya. Di saat kita kecewa itu tuh kita jadi kayak mau gimana ya, kayak semua campur aduk tuh. Tapi seiring dengan berjalannya waktu nih, kecewa itu membuat aku sadar bahwa ngingetin kita lah bahwa kita tuh masih peduli, masih berharap dan masih manusia juga lah, karena kita masih juga kecewa juga kan, masih berharap. Relate banget karena Genji juga banyak yang kecewa. Gitu. Kalau dari rasa kecewa itu pasti sakit banget. Mungkin itu yang dirasain sama orang-orang ya. Makanya sekarang banyak banget orang-orang tuh yang bahasa kasar itu bunuh diri ya Bang ya. Mungkin agak sedih juga ya karena kita melihat banyak benar kasus bunuh diri. Mungkin banyak orang bunuh diri itu gara-gara kecewa itu. Oh ya Bang, sebelumnya Abang tuh kapan sih terakhir kecewa Bang? Terakhir aku kecewa nih teman-teman, di waktu aku udah
ngasih semua yang terbaik. Oke. Aku udah ngasih semua yang terbaik tapi kok hasilnya di luar ekspektasi gitu. Rasanya tuh kayak kok kayak gini ya hasil akhirnya ya. Aku tuh kayak masih kurang apa sih gitu. Tapi ya gitu, hidup tuh nggak sesuai sama apa yang kita inginkan. Namanya juga bener hidup, bang, bener banget itu, bener banget. Sesuai sama ekspektasi kita dong pastinya. Iya. Jadi berarti Bang Selo ini juga pernah berharap. Mungkin teman-teman juga pasti pernah berharap. Dan itu tuh emang kalau udah berharap nggak sesuai ekspektasi emang sakit ya teman-teman. Jadi mungkin Bang Selo ini belajar dari pengalaman dia ya teman-teman. Oh Bang, kalau boleh tahu lagi nih Bang ya, kan Abang nih udah pernah kecewa nih karena dia menaruh harapan yang besar. Iya. Nah, hal yang paling sakit di kecewaan tuh apa sih Bang? Hal yang paling sakit. Karena kan kecewa banyak sih, dari pertemanan, pencapaian yang gagal, keluarga, percintaan. Itu apa sih Bang yang paling sakit? Yang paling sakit menurut aku sih di ini ya. Mungkin karena sebelumnya di aku nih untuk keluarga sejauh ini nggak ada rasa aman ya untuk keluarga. Jadi jika ditanya gitu sama Bang Fadra, aku jawabnya antara dua nih, teman atau percintaan. Aku lebih milih ke teman. Karena kalau cinta kan masih gimana, tengah-tengah lah ya. Kalau teman nih misal nih kita punya teman yang udah kita percaya dari awal, kita udah full lah percaya ke dia pokoknya dah. Habis itu kan gimana ya, tiba-tiba dia di belakang nusuk, apa nggak sakit coba Bang? Itu pasti sakit sih Bang. Kecewa nggak sih? Kecewa banget itu. Iya sih. Tapi mau gimana pun juga dia tetap teman kita. Aku nggak orang yang dendam, aku tetap bakal temenan sama dia. Aku juga nggak bakal ngungkit misal semisal nih dia nih pernah nyakitin aku gitu, aku tetap nggak bakal balas dendam. Karena ya gimana, namanya juga temen ya, nggak apa-apa lah kalau aku masih bisa nerima lah. Karena gimana ya, nggak semua itu harus langsung diselesaikan dengan balas dendam, masih ada cara baik-baik. Mungkin karena dia ngelakuin itu mungkin karena sesuatu yang gimana ya, mungkin hilaf, mungkin nggak sengaja, masih bisa mungkin dimaklumin. Yang jelas tuh kalau lebih itu, kalau aku lihat ya Bang ya, itu dari emosional orang-orang tuh pasti dia bikin sakit hati. Itu yang jelas lebih dalam banget sih. Aku juga turut sedih banget itu kan, karena kalau ada orang-orang yang membenci itu kan. Tapi emang kita nggak bisa selalu ngontrol emosi kita ya, karena itu udah ada dari diri kita. Sayangnya kita masih bisa diberikan motivasi atau nasihat, itu udah cukup bagus sih. Oh iya Bang, lupa nih, kecewaan yang sebenarnya paling tinggi nih ya, menurut aku kecewa sama diri sendiri sih. Kecewa sama diri sendiri sebelum ke teman, ke diri sendiri dulu. Jadi gimana ya, mungkin kita pernah ngerasa nggak sih kita naruh standar yang tinggi banget nih. Kita naruh standar yang tinggi, kita pengen semuanya tuh berhasil sesuai ekspektasi kita gitu. Walaupun nyatanya realita nggak semanis ekspektasi. Iya betul. Karena hidup tuh butuh banyak rasa. Jadi itu dari diri sendiri tuh aku benar-benar kecewa mungkin sama diri sendiri, yang dimana aku mungkin terlalu tinggi yang di awal tadi ya, terlalu tinggi masang standar. Akhirnya aku yang jatuh sendiri karena standarku itu, yang akhirnya membuat aku kecewa, buat aku kok kenapa ya aku masangnya tinggi banget. Dan itu buat aku sadar bahwa seharusnya aku ngasih batasan ke harapanku yang harusnya nggak usah tinggi-tinggi lah, kayak yang standar aja, normal gitu, biar nggak terlalu sakit juga kecewanya. Tapi nggak apa sih, namanya juga hidup ya kan, ada cobaan kita cobain. Udah biasa. Gak ada cobaan kita cobain. Iya. Bang, kalau soal cinta nih Bang, apa ya, kalau soal cinta nih pasti kan Abang tuh relate banget nih, apalagi kan untuk Genji sekarang. Itu kalau soal cinta pasti dia sangat sering ya pasti kecewa, galau bahasanya, karena banyak orang juga ngelakuin hal-hal negatif nih Bang. Itu kan gimana sih Bang, boleh minta cara gitu Bang, cara untuk biar kita melakukan hal positif ketika kecewa itu. Kecewa karena cinta nih ya? Iya, yang lain-lain boleh Bang. Mungkin dicinta dulu jawab boleh nih? Aku boleh, jawab nih yang cinta. Boleh. Siapa sih yang gak pernah kecewa sama hal ini? Pernah gak Bang? Pernah dong. Yang nonton pasti pernah juga, rata-rata loh ya, walaupun gak semuanya. Aku juga pernah ngalamin kekecewaan ini guys. Aku juga pernah susah move on, ngerasa gak cukup, ngerasa ditinggal tanpa alasan gitu kan, juga
sakit ya bang ya. Itu Iya. juga bentuk kecewa aku sih, tapi waktu penyembuhan ini yang buat aku jadi tahu, oh ternyata letak salahnya tuh di sini. Di sini waktu dan self love menyembuhkan diri itu yang paling best sih. Tapi dibalik kecewa karena cinta, balik lagi yang di nomor 1 sama 2, kecewa paling berat tuh kecewa sama diri sendiri dan kecewa sama teman, itu yang paling berat. Oke, boleh. Kalau dari abang gimana nih, pernah sekecewa apa nih tentang cinta nih? Kalau aku ya kecewa cinta ya ada sih bang, tapi dalam banget. Ya yang jelas sih pasti pernah diselingkuhin, tapi aku dulu tuh belum bisa memilah dan memilih mana yang benar mana yang salah. Mungkin nggak perlu dicontoh lah buat teman-teman sekalian. Intinya kalau emang teman-teman sekalian kecewa, ya deketin diri aja sama yang di atas, berdoa teman-teman, karena hal-hal yang negatif itu gampang banget masuknya di diri kita. Kalau hal yang negatif itu ya seperti itu teman-teman. Iya. Oke bang, aku mau nanya lagi nih bang. Abang kan udah sering kecewa nih. Nah aku mau nanya agak lebih dalam nih bang. Mantan bang Celo ini berapa sih? Aduh, ngomong-ngomong soal mantan nih ya, ada berapa ya? Aduh, Nggak ada sih. nggak ada bang. Nggak ada. Ya elah, sayang banget. Nggak ada. Tapi kecewa karena cinta itu gara-gara apa tuh bang? Kalau bukan kalau nggak ada mantan. Ini mungkin kecewa sama yang cuma sebatas teman aja gitu ya. Oh itu lebih sakit biasanya bang. Iya, biasanya lebih sakit. Itu lebih sih. sakit. Oh, karena yang pacaran aja sakit, apalagi yang cuma Temen ya aduh ya benar bang, benar itu benar. mau ngabarin juga, kamu siapa kok ngabarin aku? Iya, gitu. nggak taunya siapa tahu cowok apa cewek itu udah punya cowok ya kan? Iya, Iya itu kan aduh. tambah sakit ya kan. Nah, saya juga pernah ngalamin itu sih bang. Bang pernah? Pernah bang. Gimana tuh? Boleh dong spill dikit dong. Oh itu tuh sakit juga bang. Dia tuh apa ya? Kita belum tahu ya sifatnya itu, karena kita kan butuh kenal orang itu juga lebih lama ya. Jadi tuh udah pede aja kenalan, nggak, dia nggak ngomong kalau dia punya cowok. Nggak taunya pas udah deket udah chattingan, dia punya cowok. Sakit banget sih itu bang. Relate banget pasti untuk Genji sekarang ini udah banget buat kehidupan Genji teman-teman. Oh ya bang, apa aja sih bang yang didapat dari abang sekecewa ini? Apa aja gitu contohnya, kayak pengalaman berharga apa yang bang Celo dapat dari kecewa? Yang aku dapat dari kecewa itu berdamai sama kekecewaan itu. Bukan soal kita pura-pura kuat ya bang ya. Iya. Kita harus berani jujur ke diri sendiri. Kita harus Oke. ngakuin, iya aku kecewa. Nah gitu, dari situ kita ngakuin kita capek, kita nggak apa-apa tuh harus kita akuin, jangan kita pendem. Pokoknya jangan kita pendem semua kecewaan itu, nanti deh numpuk itu. Wah pokoknya jangan Sakit banget ya, dipendem Bang, ya? Iya pokoknya sakit banget. Yang pertama tuh kita harus ngakuin kalau kita ini kecewa, jangan dipendem. Pokoknya keluarin semua unek-unek yang kita punya gitu bang, kalau dari aku bang. Oke. Pokoknya berdamailah. Oke, bang, ada tutor nggak sih bang? Tutor gimana cara menghindari rasa kecewa itu? Tutor menghindari Rasa rasa kecewa kecewa. itu. Nah, kita bisa menyalurkan rasa kecewa itu lewat hobi. Misal abang nih mendaki nih, Oke. dan di suatu saat abang kecewa, abang mutusin buat menyembuhin itu dengan naik gunung, nyari ketenangan, nyari keheningan, kan bisa nanti rasa itu lama-lama hilang. Setelah itu misal itu kurang, kita bisa nih nyari teman buat kita cerita. Oke, balik lagi ke Nah tadi. karena kita tuh sebenarnya butuh teman buat cerita, biar nggak kecewa, biar cerita kita tuh ada yang dengerin, biar kita tuh di hati tuh rasanya plong gitu loh bang. Oke. Tahu kan bang? Iya. Oh Nah, bang, gitu. Gimana? aku mau nanya lagi nih bang. Ada nggak sih bang motivasi buat penonton sekalian? Gimana cara mengubah motivasi itu menjadi lebih baik? Itu merubah rasa kecewa itu lebih baik. Lebih baik. Nah, langkah pertama nih bang, aku cuma bisa ngasih langkah pertama doang ini. Langkah pertama yang aku terapin ke aku tuh nanyain ke diri sendiri, apa yang aku pelajari dari semua ini, bukan malah
menanyakan kenapa kejadian ini harus terjadi di aku sih gitu. Nah, lama kelamaan nih pertanyaan yang pertama tadi yang aku sebut tadi lama-lama ngebantu aku buat kembali bangkit lagi dari yang pertamanya aku kalau udah kecewa udah males kayak gini terus, itu lama-lama buat aku bangkit karena aku sadar itu harus dimulai dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Oke, cakep banget sih Bang. Nah Bang, aku mau nanya lagi nih Bang. Boleh Aku nih, juga boleh, boleh Bang. cerita sedikit nggak Bang? Ya, aku tuh juga pernah kecewa Bang. Tapi ini tentang pertemanan ya Bang ya. Nah, aku tuh kecewa banget karena sebelumnya kan aku tuh punya temen nih Bang. Ya, walaupun kenalnya belum lama gitu kan, aku tuh udah berharap banget sama dia. Jadi tuh aku tuh effort banget ke dia, memberi apapun ke dia gitu kan. Kayak ini lo gue bantu, tapi gue berharap Bang. Itu gue berharap banget itu gue dapat bantuan balik dari dia. Jadi tuh ternyata itu nggak sesuai ekspektasi ya, seperti apa yang bilang tadi. Gue udah bantu dia, ketika gue susah tuh gue dicuekin, dia menghilang. Itu sakit banget Bang. Itu bener-bener sih sakit itu. Iya Bang, ya. Di saat kita di bawah nggak ada yang bantu. Iya, rata-rata banyak juga nih buat Genji juga banyak juga nih yang kayak gini Tapi nih. saat kita di atas nih apa nih Bang? Bisanya Bang? Gimana? Waktu kita di atas nih gimana biasanya? Ya kalau waktu di atas tuh banyak banget. Ibarat kita itu gula. Ya, Ya kita tuh gula, bayangin itu gula tep jatuh. Dirubungin semut. Tapi kalau udah gulanya hilang, ya udah menghilang. Oh gitu. Itu parah banget sih itu. Tapi emang kita tuh nggak bisa gimana cara membaca pikiran orang lain, teman-teman. Bener juga. Oke Bang, aku mau minta saran juga nih Bang. Saran apa nih Bang? Gimana sih Bang? Ini saran ini buat aku sama teman-teman sekalian. Ya, aku minta saran kata-kata bijak nih Bang. Aduh. Aduh. Buat kata-kata nih kita nih. Kata-kata bijak buat para penonton semua dengan tema kecewa Bang. Dengan tema kecewa. Aduh, apa ya? Kira-kira kata-kata yang cocok apa ya? Buat para penonton Genji ya, ini lebih tepatnya ya. Iya, boleh. Kata-kata hari ini. Jadinya dia kayak kata-kata hari ini masih. Nih baru ini guys, sedang loading nih guys. Tapi bakal aku kasih kata-kata buat para penonton setia. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu lagi nih Bang. Iya. Aku juga mau cerita banyak sih Bang. Aku tuh tadi tuh malu teman-teman. Aku jujur aja aku malu mau ceritain kekecewaanku karena aku juga kebetulan dari keluarga dari ini juga belum bisa menjadi tempat cerita teman-teman. Benar kata Bang Celo tadi. Jadi aku kalau ini ya Bang ya, kalau misalnya ngilangin kekecewaan itu tuh dengan hiburan. Yang positif kan, tapi ada yang negatif, ada yang positif. Yang negatif. Ya Genji Bang. Oh, Genji. Cuma kita berusaha untuk ke positifnya. Ya karena kita belajar menjadi lebih baik ya Bang ya. Menjadi lebih baik. Untuk sekarang sih alhamdulillah ya. Mungkin untuk kekecewaan itu sendiri dapat motivasi dari Abang juga. Aku sekarang mikir sih gimana caranya menjadi lebih baik dari kekecewaan itu. Ya sebenarnya itu juga jadi pengalaman sih Bang, pengalaman banget pokoknya. Jadi kita nggak bakal ngelakuin hal itu lagi sih Bang. Itu yang menurut aku Bang. Ya aku juga kadang sedih, kecewa. Tapi kata ibarat kata ya. Yang di atas ini memberi ujian, tapi hambanya pasti mampu. Itu sih Bang. Makanya aku masih ingat kata-kata itu sih. Makanya aku masih ingat Tuhan. Mungkin kalian kalau misalnya kecewa kalian bisa berdoa. Kalian tempat cerita paling nyaman tuh adalah Tuhan. Aduh jadi sedih kayak gini Bang. Sedih banget. Aku dengernya pun kayak aduh ini Bang Hostnya nih kayak aduh turut berduka cita Bang atas kekecewaan yang Abang alami. Aduh. Bang, aku mau nanya lagi nih. Aduh, udah tanya terus nih. Gak apa, boleh dah. Tanya apa nih? Bikin kepo aja. Bang Celo itu pernah nggak namanya sedikit pemikiran yang buruk ya, itu contoh kayak bunuh diri, pernah nggak Bang? Itu sih nggak pernah ya Bang ya, karena aku selalu nyoba punya, aku nyoba ke diri aku sendiri. Misalnya aku kecewanya aku handle, aku pasti bisa, aku harus bangkit, mau gimana pun tetap harus bangkit terus pokoknya. Dimana kalau kita
gimana ya, ngelampiasin ke hal-hal yang negatif nih ya. Iya bang. Jadinya kayak gimana ya, nanti malah bisa yang abang sebut tadi, beralih ke bundir. Itu kan hal yang bener-bener Negatif banget bang. negatif banget. Itu pasti Jadi, negatif banget. semisal kalian nih teman-teman nggak punya teman bercerita, kalian bisa kok nyari temen atau mungkin komunitas apa, curhat gitu. Tuh komunitas Iya, curhat teman-teman. ada kok komunitas curhat yang isinya tuh beberapa orang yang ingin sharing cerita, yang ingin menyampaikan keluh kesahnya, yang lagi mungkin capek, sedih, marah, ada rasa yang ingin diungkapkan tapi mereka nggak punya tempat cerita. Nah, bisa kok kalian nih cari-cari aja nih komunitas. Di situ mereka sangat humble, mereka bakal nerima kalian semuanya tanpa pilih-pilih. Jadi buat kalian nih yang pengen bercerita, silahkan cari tempat-tempat bercerita yang menurut kalian nyaman. Dan ada lagi nih tempat bercerita nih, jika lo semuanya udah mentok, komunitas yang kalian pengen itu nggak masuk buat kalian, terus keluarga juga mungkin kurang, pacar dan temen juga kalian mungkin nggak mau cerita ke mereka, kalian bisa kok cerita sama yang di atas, karena sejatinya yang di atas itu maha pendengar. Mereka bakal dengerin semua keluh kesah kalian, dari yang kecil sampai yang besar, pokoknya semua itu bakal didengerin sama yang di atas gitu nih bang. Iya benar. Ini statement Bang Celo ini sangat-sangat bagus banget teman-teman. Jadi emang harus teman-teman dengerin gitu kan. Bang, jadi rasanya kecewa itu banyak banget deskripsinya bang ya. Dan itu emang buat teman-teman tuh, teman-teman harus benar-benar dengerin bang, karena emang statement Bang Celo ini emang benar-benar kejadian banget. Dan semua kenapa aku tadi nggak mau ngomong ya tentang kekecewaanku apa aja, karena aku mau denger dulu statement dari Bang Celo. Ternyata semuanya benar, real teman-teman, semua tuh real banget. Oh iya nih bang, ngomong nih, aku boleh tanya nggak bang? Boleh dong. Boleh dong. Kita ngobrol-ngobrol sharing. iya. Nih. Ngomong-ngomong tentang kecewa nih, Oke. abang pernah nggak kecewa yang dalam artian yang berat banget nih? Bebas dah, mau yang teman, cinta, yang mau yang kecewa paling Berat banget nih. Boleh ngirup napas dulu nggak nih? Boleh, hidup. Tarik nafas panjang, lepasin. Ada sih bang. Apa nih? Karena berat, jadi kita ngomongnya berat ya. Boleh. Yodi. Jangan nangis loh, jangan nangis. Gak nangis bang, gak nangis. Jadi yang paling berat itu, yang paling berat banget nih. Paling berat tuh pasti keluarga bang. Yang paling berat tuh keluarga. Kenapa keluarga? Karena keluarga itu ibaratnya rumah kita. Tapi kita pernah karena dikecewain dari rumah itu kayak kita tuh hampa. Kadang kita walaupun punya pasangan tuh kita belum tentu itu menjadi rumah. Karena kita di mana-mana juga butuh rumah. Makanya kenapa tadi aku ngomong kita tetap butuh Tuhan. Karena kita harus berdoa. Tempat paling nyaman cerita tuh berdoa. Ya kalau kekecewaanku ke dalam keluarga ya yang jelas banyak sih, yang kita nggak harus nyebutin ya teman-teman. Intinya teman-teman tahu bahwa yang paling bikin kecewa itu yang jelas itu kita udah berharap orang tua kita itu mendengarkan cerita kita, tetapi dia malah memberikan statement yang lain. Itulah titik kecewaan juga teman-teman. Jangan nangis bang, kok kayak nangis? Enggak dong, ini tetap santai. Ntar ini ada yang luntur, gantengnya. Teman-teman, jangan didengarin teman-teman. Emang Bang Celo ini unik, aneh teman-teman. Nah, aku tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol panjang nih bang ya. Ini mungkin kita ke statement akhir aja bang. Statement akhir, aduh. Kok udah berakhir mungkin aja kita sih? ketemu lagi di lain hari ya bang ya. Ini bang aku tadi kita ngajutin tadi kan kita butuh kata-kata nih. Wih, kata-kata untuk ini para penonton semua. Kata-kata Oke. ini. Ini aku pegang nih ya. Oke, boleh. Jika sakitmu seluas lautan, maka ikhlasmu harus dalam samudera. Boleh diulangin bang? Oh, diulangin? Boleh diulangin. Oke. Kata-kata hari ini buat teman-teman yang nonton. Butuh napas dulu. Napas. Jadi narsum kita Bang Celo ini napas dulu teman-teman. Kata-katanya ini berat teman-teman. Boleh nih bang, lanjut bang, kata-kata bang. Boleh.
Jika sakitmu seluas lautan, maka ikhlasmu harus dalam samudera. Dan buat kamu yang lagi kecewa sekarang, aku cuma mau bilang, nggak apa-apa, kamu nggak sendirian. Kecewa itu berat, tapi juga cuma sementara. Pelan-pelan kamu bakal nemuin makna di balik semua ini. Dan buat kalian yang kecewa, tenang, kalian bisa. Kalian tetap bisa bangkit, kalian bisa maju karena ada kita di sini yang selalu support kalian. Oke, keren banget statementnya. Boleh kita kasih aplaus dulu ya teman-teman. Oke, kita udah ngobrol banyak sama Bang Celo. Mungkin lain waktu kita bisa ketemu lagi ya Bang ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, lebih santai, lebih have fun lagi. Nih Bang, mungkin untuk sekian kayak gitu. Bang, aku punya ini Bang, aku punya slogan Bang. Apa? Jadi di JSJ Podcast ini, kalau aku ngomong JSJ Podcast, Apa nih? Podcastnya bikin penasaran, oke? Podcastnya bikin penasaran. Oke, boleh ya kita mulai ya. Bentar dulu. Kita gladi dulu. Oh, gladi dulu. Boleh, gladi dulu. Oke. Yo, coba yuk. Kamu ini yuk, langsung yuk. JSJ Podcast. Podcastnya bikin Bang. Oke, untuk kita gladi dulu ya teman-teman. Ini gladi dulu guys. Oke. Yuk, ulang. Udah 3. JSJ Podcast. Podcastnya bikin penasaran. Penasaran dulu Bang. Gimana? JSJ Podcast. Podcastnya bikin orang penasaran. Ini tangan gimana gerakannya nih? JSJ Podcast bikin orang penasaran. Oke, boleh nih, boleh. Langsung aja. Apa tuh Bang? Tanya dulu Bang. Langsung aja nih. JSJ Podcast. JSJ bikin Podcast. Gini, JSJ Podcast bikin orang penasaran. Oke, boleh. Langsung aja Bang. Oke, boleh. Ayo, 1. Ini gladi dulu ya sekali ya, gladi kita. Oke, gladi dulu. 1, 2, 3. JSJ Podcast. Podcastnya bikin penasaran. Orangnya mana Bang? Kan pakai orang tadi. Aduh, ini hostnya udah lelah ini guys. Aduh. Maaf ya teman-teman, emang agak happy. Iya. Oke, kita lagi. Sekali lagi Bang, kita harus bener. Oke. JSJ Podcast. Podcastnya bikin orang penasaran. Oke. Mungkin segitu saja dari JSJ Podcast. Bentar bang. Gimana Bang? Ada kata-kata nih Bang. Oh, mau dikasih kata-kata teman-teman. Oke, boleh kasih kata-kata dulu Bang. Ini buat kalian, teruntuk kamu yang di sana ini. Aduh, ini dalam banget ini teman-teman buat HTS-nya nih kayaknya. Enggak dong. Ini buat kalian yang nonton. Kirain. Jadi Bang Cili masih peduli sama kalian teman. Iya, boleh Bang. Ada kata-kata. Jadi aku mau gini Bang. Gimana? Jadi aku ngasih teman. Kata-kata Bang Celo. Nanti kamu langsung ngisi ya Bang ya. Boleh. Oke. Tapi bentar nih. Ini Gimana, bikin Bang? dulu nih biar yang terlalu deep banget. Udah nih Bang, langsung Bang. Oke, Siap. 1, 2, 3. Kata-kata Bang Celo. Kata-kata hari ini, jika kamu sekedar mampir, harusnya aku berikan kopi, bukan sebuah hati. Wih, cakep banget teman-teman. Gila, emang Bang Celo ini menyiapkan. Dia punya buku 1000 kata-kata. Lagi bang. Oh boleh, lagi dikasih lagi nih. Yang selama ini aku anggap sih grogi Bang. Ulang. Oke, lanjut. Aku kira hubungan kita ini istimewa. Ternyata aku dijadiin opsi kedua. aduh Bang Celo nih. Ada aja emang Bang Celo nih. Udah selesai nih guys. Udah kata-katanya udah selesai. Udah. Buat kalian udah cukup sekian. Saya tutup Bang. Iya, Aduh. Oke teman-teman, ini kita udah ngobrol banyak ngobrol banyak tentang Bang Celo, tentang kekecewaan. Mungkin teman-teman bisa ambil hikmahnya, bisa ambil sarannya, bisa ambil kata-katanya teman-teman. Jangan ambil hatinya ya. Oke, jangan. Udah ada yang punya soalnya. Wede, Bang Celo ternyata udah punya. Bang kecewa. Asik. Oke, mungkin dari sekian dari saya, dari Vandra. Oke, mungkin dari Bang Celo. Sebagai saya narasumbernya Selo Gendera Pratama, pamit undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye. Mana tuh yang hubungin nomor di bawah ini kan? Gak masuk cok buat di jokes. Tadi ada yang bisa dimasukin. Lihat review. Lihat lagi.